Sebagai orang tua sebaiknya Anda turunkan sedikit ego diri. Perkenalkan Nona Flora dengan cara yang lebih baik dan bisa diterima oleh Lily karena walau bagaimanapun dia adalah ibu kandungnya tidak ada yang bisa menyangkal hal itu, jelas Zeva. Huffet, saya tidak yakin. Mungkin setelah ini Lily akan ketakutan jika bertemu lagi dengan Flora. Sepertinya saya harus menemui dia dan memberinya sedikit pelajaran jika memang dia bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Lily, dia harus mengubah sikapnya. Saya hanya memberi saran apapun keputusan Anda itu adalah hak Anda dan saya tidak akan ikut campur. Sekarang Anda harus makan lagi, ucap Zeva sambil menyodorkan piring spaghetti itu ke hadapan Leon seolah memberi kode agar Leon makan sendiri. Tadi kamu bilang mau menyuapi saya. Ya sudah lanjutkan tugas kamu jangan setengah-setengah, ucap Leon yang terlihat lebih tenang sekarang. Zeva hanya terkekeh kecil lalu melanjutkan aktivitasnya menyuapi bayi besar yang saat ini membutuhkan support darinya. Pukul 11 malam, Leon yang baru saja selesai mandi dan melanjutkan sedikit pekerjaannya. Setelah selesai dia kembali ke kamar sang putri. Saat masuk ke dalam dia melihat Lily sedang tertidur di gendongan Zeva. Lily tadi bangun. Lagi-lagi wajah Leon terlihat panik. Hingga tanpa sadar dia mengeraskan suara. SSSTT, iya. Tadi dia sedikit mengigau, jadi saya langsung menggendongnya dan sekarang dia sedang tertidur jadi jangan berisik, ucap Zeva berbisik. Leon akhirnya diam seraya memperhatikan Zeva yang sedang menggendong sang putri sambil menepuk lembut punggungnya. Zeva nanti kamu lelah sini biar saya yang menggendongnya. Leon menggerakkan tangannya hendak mengambil alih sang putri dari gendongan Zeva namun sayangnya ditolak. Tidak apa-apa. Saya sama sekali tidak lelah, sebentar lagi saya akan memindahkannya ke ranjang jika tidak punya sudah lelap. Momi jangan pergi Momi Zeva. Jangan tinggalkan Lily, gumam Lily yang kembali mengigau sambil sesenggukan. Kap, Momi di sini, nak. Momi tidak akan meninggalkan Lily, ucap Zeva sambil mengusap lembut punggung Lily. Melihat pemandangan itu membuat mata Leon memanas. Dia segera memalingkan wajahnya saat rasa haru tiba-tiba saja menyeruak. Sikap keibuan Zeva membuat nuraninya tersentak. Baru kali ini dia melihat putrinya begitu dekat dengan seorang wanita yang jelas-jelas bukanlah ibu kandungnya. Andai Flora bisa sedikit saja memiliki sifat seperti Zeva mungkin hati Leon akan sedikit luluh, dan membiarkan Flora dekat dengan Lily. Selama ini Leon berpikir Lily hanya membutuhkan dirinya tetapi pikirannya seketika berubah saat mendengar sang putri mengeluhkan nama Zeva. Di saat ibu kandungnya memperlakukan dia dengan kasar, kenapa Zeva begitu lembut dan memperlakukannya dengan sangat baik? Aku tidak bisa membiarkan Flora terus seperti ini, aku harus menemui dia secepatnya, batin Leon. Baby, are you okay? Leon bersimpuh di hadapan sang putri yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia nampak begitu khawatir karena Lily tak seceria biasanya. Bukannya menjawab Lily malah mengangkat tangannya menyentuh wajah Leon. Mata Dedi seperti panda, tidak tidur ya karena menjaga Lily, sama seperti Momi Zeva. Ah bukan, ini Dedi lembur. Bukan karena Lily kok. Bagaimana perasaan kamu, sudah lebih baik? Tanya Leon lagi. Kali ini mata Lily nampak berkaca-kaca. Dedi. Lily takut sekali. Apa benar wanita jahat itu ibu kandung Lily? Mendengar pertanyaan itu membuat Leon bingung. Bagaimana caranya menyampaikan semua fakta tentang Flora kepada sang putri yang sejak awal sudah mengalami trauma di perjumpaan pertama? Jikapun dirinya menyangkal, sampai kapan? Putrinya akan tumbuh semakin dewasa, begitu juga dengan pemikirannya. Leon tidak bisa membiarkan Lily terus kebingungan. Leon menegapkan kepalanya menatap Lily dengan perasaan bingung yang masih berkecamuk. Maafkan Dedi, karena selama ini menutupi semuanya dari kamu. Dedi hanya Stop Dedi.
Lily yang seolah sudah mengerti arah pembicaraan itu segera memotong ucapan Leon. Lily anak baik, kan? Tapi kenapa ibu kandung Lily sangat menakutkan tidak seperti Momi Zeva? Leon segera mendekat, memeluk sang putri dengan erat. Dia tahu saat ini putrinya sedang bingung karena tidak mengerti situasi yang terjadi. Untuk saat ini Leon hanya bisa bungkam. Dia tidak ingin memaksa Lily untuk menerima kenyataan bahwa Flora adalah ibu kandungnya. Selama ini Leon berusaha keras menjaga mental sang putri, agar tidak jatuh hanya karena tidak mempunyai seorang ibu. Namun dengan mudahnya Flora datang memberi kesan buruk yang mungkin tidak akan pernah dilupakan bocah kecil itu. Lily kembali tertidur setelah selesai makan dan meminum obatnya. Berhubung hari ini hari libur akhir pekan jadi Zeva dan Leon bisa menemani Lily seharian. Malam tadi kamu tidak cukup tidur, pergilah ke kamar untuk beristirahat, ucap Leon. Zeva menoleh sambil menggelengkan kepalanya. Anda saja. Saya mau tidur di sini di sebelah Lily. Kamu saja. Lily lebih membutuhkan aku daripada kamu sekarang, ucap Leon yang tak mau mengalah. Mendengar ucapan Leon, membuat Zeva melangkah mendekat. Tidak juga, sepertinya dia lebih membutuhkan mominya sekarang. Hah, mana mungkin aku? Sudah, kalian berdua keluar sekarang. Giliran mama yang menjaga Lily, sahut Bu Ranti sambil melangkah menghampiri pasutri itu. Tadi Lily mau makan malam dengan sup iga katanya. Kalian pergi ke supermarket beli semua bahannya, sambung Bu Ranti. Hah, kami. Ma, di rumah ini ada 6 orang pembantu, 6 petugas keamanan, dan 5 orang tukang kebun, 3 supir. Masa tidak ada satupun dari mereka yang bisa disuruh? Sepertinya Bu Ranti sengaja, agar Leon dan Zeva bisa menghabiskan waktu berdua, agar hubungan mereka lebih berkembang bukan hanya tentang Lily dan pekerjaan. Mereka punya tugas masing-masing. Lagian apa susahnya sih pergi sebentar saja? Zeva tidak keberatan kok. Bu Ranti menoleh menatap sang menantu. Zeva, bisa kan? Iya ma. Bisa kok, ucap Zeva yang merasa tidak enak pada ibu mertuanya yang begitu baik. Meski dia tahu Leon bukanlah pria yang bisa diminta untuk berbelanja kebutuhan memasak. Leon tak bisa berkata-kata, ia segera keluar dari kamar itu. Leon akan menuruti permintaan sang mama kecuali hal yang satu itu, baginya berbelanja kebutuhan dapur itu urusan para pelayan. Zeva segera bergegas keluar menyusul Leon yang melangkah menuruni tangga menuju kamar mereka. Pak Le, tunggu. Leon sudah setengah perjalanan menuruni tangga hingga langkahnya terhenti saat mendengar panggilan Zeva. Dengan cepat dia menoleh ke belakang melihat Zeva yang sedang melangkah ke arahnya. Gara-gara kamu kita harus ke supermarket padahal kamu bisa memanfaatkan hari ini untuk beristirahat sebelum besok kembali ke kantor. Kamu selalu saja menuruti apapun yang diminta mama, itu cuma modus mama, sahut Leon dengan kesal. Masa saya harus menolak hanya karena diminta ke supermarket? Lagi pula hari ini kan Anda juga tidak melakukan hal apapun jadi ayo kita ke supermarket sebentar. Kalau Anda tidak mau masuk tunggu di mobil saja gampang kok, ucap Zeva lalu melanjutkan langkahnya mendahului Leon. Leon segera menyusul sang istri dan mensejajarkan langkah mereka. Hari ini saya berencana untuk pergi menemui Flora. Sontak Zeva kembali menghentikan langkahnya lalu menoleh menatap Leon yang sedang berdiri di sampingnya. Menemui Nona Flora untuk apa? Tumben dia bertanya, biasanya dia tidak peduli, batin Leon. Ya ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya karena sepertinya dia masih sangat berharap padaku, jawab Leon dengan santainya. Oh begitu. Ya sudah, saya bisa pergi sendiri kok. Saya akan membeli bahan sup iga untuk Lily, bye. Zeva kembali melanjutkan langkahnya sambil menghentak-hentakkan kaki.
Entah mengapa Zeva merasa kesal saat Leon lebih mementingkan bertemu Flora ketimbang memenuhi keinginan Lily yang ingin sekali memakan sup iga. Melihat tanggapan Zeva membuat Leon segera menyusulnya masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai 1 rumah mewah tersebut. Dengan cepat Leon menarik pergelangan tangan Zeva. Apa lagi? Tadi saya hanya bercanda, saya akan menemui Flora nanti malam. Sekarang saya akan ikut kamu ke supermarket, tunggu sebentar saya siap-siap dulu. Zeva masih berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba dia merasa penasaran kenapa Leon ingin bertemu Flora. Ngapain juga aku peduli, itu kan urusan mereka. Tapi kalau tiba-tiba saja nanti ingin rujuk dengan mantan istrinya, bagaimana dengan Lily ya? Melihat cara Nona Flora memperlakukan Lily kemarin aku jadi khawatir, gumamnya. Cukup lama Zeva terus berkutat dengan isi kepalanya hingga beberapa saat kemudian Leon keluar dari walk-in closet melangkah menghampirinya. Kenapa bengong? Ayo pergi. Oh iya, ayo. Sean, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini tante lihat kamu lebih banyak murung. Apa kamu punya masalah keuangan atau kamu ingin beli sesuatu? Katakan saja kepada tante, nanti akan tante berikan, ucap Tante Linda yang baru saja keluar dari toilet dengan rambut basah dan handuk yang menutupi tubuh sintalnya. Sean hanya melirik sebentar kemudian kembali menatap nanar ke arah jendela hotel. Beberapa hari ini pikirannya terus dihantui oleh Zeva. Dia juga tidak mengerti kenapa dirinya tiba-tiba saja merasa membutuhkan mantan istrinya itu lagi. Selain dari segi penampilan Zeva yang sekarang semakin menarik, Sean akhirnya kini sadar jika rasa nyaman dan ketenangan hanya bisa dia dapatkan saat bersama Zeva. Meski secara realistis Tante Linda telah memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dia bisa menjadi model dan bintang iklan berkat campur tangan Tante Linda. Saya tidak kenapa-napa. Hanya saja akhir-akhir ini rasanya kurang bersemangat saja. Sepertinya, hari ini saya tidak bisa menemani Anda, saya ingin pulang ke rumah beristirahat. Ucapan Sean membuat ekspresi wajah Tante Linda berubah. Wanita 40-an tahun segera mendekat dan duduk di samping Sean. Sayang, apa ada yang lebih baik dari es? Malam ini aku akan memu-empaskan kamu, ayolah, aku rindu sekali. Karena seminggu ini kamu sibuk syuting iklan. Dengan gerakan halus namun pasti Tante Linda melepaskan H4 handuk yang menutupi tubuhnya lalu naik cap 4 engkuan Sean. Aku ingin tahu apa kamu juga merasa ruangan ini sangat dingin, tapi tubuhku terasa begitu P4 nas. Sean menelan salivannya sekuat tenaga saat kedua manik hitamnya menatap 2B3 ganda Kenny 4L yang begitu menantang. Setiap dia merasa ingin mundur dan mengakhiri hubungan gelapnya, Tante Linda selalu bisa menggagalkannya. Entahlah, tapi tubuh saya pun ikut panas sekarang. Sean yang sejak tadi bersandar segera menetapkan posisinya menenggelamkan watch 4-nya di *A Tante Linda. A4 ya sayang, teruskan. A4 Hanikem 4T sekali baby. Tante Linda terus mengeluarkan suara-suara indah seraya menekan cap 4 Sean agar terus memap 3 Erdal 4 meter S3 untuk 4-nya. Mobil yang dikendarai oleh Leon akhirnya sampai di basement salah satu supermarket terbesar di kota itu. Tunggu di sini saja, saya akan kembali dalam waktu 20 menit. Ucap Zeva lalu bergegas keluar dari mobil tersebut. Namun seketika dia heran saat tiba-tiba saja Leon ikut turun. Leon menghampiri Zeva yang terlihat bingung. Aku akan ikut masuk ke dalam untuk memastikan kamu memilih daging iga terbaik untuk Lily. Ia segera melangkah pergi mendahului Zeva. Cek, belanja saja tidak pernah ini mau sok tahu daging iga mana yang terbaik, dasar Pak Le. Zeva segera menyusul sang suami. Tanpa Leon dan Zeva sadari dari kejauhan ada seorang pria bertopi hitam memotret setiap gerak-gerik mereka. Sesampainya di area perdagingan di supermarket itu, Zeva nampak terpanah seraya mendorong troli yang akan dia isi dengan sayuran dan daging. Itu iganya,
ucap Zeva sambil menunjuk lurus ke stand daging iga. Tanpa menunggu Leon, Zeva segera mendorong trolinya mendekati stand tersebut. Terlihat seorang pria gemulai sedang berjaga di sana. Silakan, Nona dan Tuan. Spesial hari ini daging iga diskon hingga 20%. Wah, saya mau 1 kilo, ucap Zeva antusias saat mendengar kata diskon. Tidak. Tolong berikan kami daging iga paling mahal dan paling terbaik di sini, sahut Leon. Zeva menoleh menatap kesal ke arah sang suami. Apa bedanya? Semua iga di sini juga segar, yang terpenting itu cara mengolahnya. Pokoknya tidak, semua harus yang premium. Lagi pula kan saya yang bayar, jadi kamu diam saja, ucap Leon tak mau kalah. Penjaga stan itu nampak kebingungan mendengar pertengkaran suami istri itu. Jadi mau daging yang mana? Yang tadi saya bilang, ucap Leon mendahului Zeva. Baik, Tuan. Oh iya, apa tidak sekalian dengan daging kambingnya? Sepertinya Nona dan Tuan ini adalah pengantin baru. Daging kambing ini mampu meningkatkan stamina pria, khususnya untuk para pasutri muda. Zeva terlihat tercengang mendengar strategi marketing penjaga stan daging tersebut. Andai penjaga stan itu tahu jika hubungannya dengan Leon jauh dari RAN 4 nanogram RAN 4 ngan. Berbeda dengan Zeva, Leon malah terkekeh kecil mendengar hal tersebut. Saya tidak perlu daging kambing untuk memuaskannya. Iya, kan Hani? Zeva kembali menoleh saat Leon menyenggol pundaknya. Hah. Ah iya benar, haha. Tenaganya seperti kuda, lihat saja otot ini, ucapnya sambil mencubit lengan Leon. Au sakit sayang. Sabar ya, nanti setelah sampai di rumah kamu bisa mencubit suami ini sepuasnya, ucap Leon yang kembali menjahili Zeva di depan pria gemulai itu. Ah, Nona, suami Anda perkasa deh. Anda beruntung sekali, ucap pria itu dengan tingkah gemulainya. Zeva tak bisa mengatakan apapun lagi, saat dengan gamblang Leon mengerjainya di depan orang lain. Dia menoleh menatap Leon dengan kedua tangan terkepal erat. Ingin rasanya aku injak kakinya, kenapa harus mengatakan hal seperti itu di depan orang lain, batin Zeva. Nona, ini dagingnya. Bayarnya di kasir depan. Terima kasih, ucap pria tadi sambil menumpukan kedua telapak tangannya. Ah iya, terima kasih kembali. Zeva segera meraih daging tersebut dan dimasukkan ke dalam troli. Setelah selesai dia mendorong troli tersebut menjauh dari sana. Setelah cukup jauh Zeva kembali menoleh menatap Leon yang berjalan dengan santai di sampingnya. Pak Le, kenapa Anda bicara seperti itu kepada pria tadi? Kenapa? Dia menawarkan aku daging penambah stamina padahal staminaku sangat paripurna. Kamu tidak percaya, mau coba? Zeva terlihat salah tingkah saat mendengar pertanyaan Leon. Ia segera mengalihkan pandangannya saat wajahnya memanas karena bersemu merah. Itu wortel. Zeva berusaha mengalihkan pembicaraan dan mendorong troli itu lebih cepat untuk mengambil wortel dan juga kentang. Leon mengikuti dengan santai dari belakang. Kenapa kamu terlihat salah tingkah begitu saat seseorang membahas tentang hal sensitif? Bukankah kamu dan saya juga pernah menjalaninya? Zeva mencengkeram erat wortel di tangannya saat Leon terus saja berusaha menggodanya dengan membahas hal-hal yang menurutnya sangat pribadi. Dengan cepat Zeva menoleh dengan tatapan tajam. Ya, saya pernah menikah dan tentu saja saya pernah melalui percintaan bersamanya. Lantas kenapa Anda begitu penasaran? Bukankah Anda juga pernah menikmatinya bersama Nona Flora? Malam nanti Anda akan pergi menemuinya, bisa saja kalian terjebak reuni masa lalu. Tadinya Leon hanya berniat untuk menjahili Zeva. Tetapi dia tidak menyangka istrinya itu akan membawa-bawa nama Flora dalam obrolan mereka. Ya, terkadang Leon adalah pria yang egois. Dia sendiri yang membahas Sean terlebih dahulu, namun seketika dia kesal saat Zeva membawa nama mantan istrinya. Apa kamu benar-benar berpikir saya dan Flora akan rujuk?
Zeva berusaha mundur saat Leon terus melangkah hingga menempel di tubuhnya. Anda pernah sangat mencintainya. Sudah 6 tahun lebih Anda menduda dan sekalipun Anda tidak pernah mencintai wanita lain selain Nona Flora itu sudah menandakan bahwa perasaan Anda sangat dalam. Leon berdecak tak percaya saat mendapati fakta bahwa selama ini Zeva memikirkan hal seperti itu tentang dirinya. Kamu benar-benar sok tahu. Ia melempar wortel itu ke dalam troli lalu berbalik pergi meninggalkan Zeva. Pak Le mau kemana? Leon tidak memperdulikan pertanyaan Zeva dan terus melanjutkan langkahnya pergi dari tempat itu. Entah mengapa dia merasa Zeva terlalu meremehkan dirinya sebagai seorang pria yang mempunyai prinsip. Di sana Zeva masih berdiri sambil memandangi kepergian Leon yang semakin lama semakin jauh hingga akhirnya menghilang dari pandangannya. Kenapa dia malah marah? Tadi yang membahas hal itu duluan kan dirinya sendiri, gumam Zeva.